Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salvina dari kelas 2 SIP dengan NIM 2357301123. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan apa yang sudah dipaparkan pada pertemuan 1 mata kuliah pemrograman framework. Jadi ada beberapa materi di sini, ada membahas arsitektur monolitik dan microservices, kemudian ada front and back end, lalu nanti ada instalasi Laragon, Composer, dan Laravel. Pertama kita masuk dulu ke bagian arsitektur monolitik dan microservices. Apa sih arsitektur yang akan kita bahas di sini? Jadi arsitektur yang dimaksud adalah arsitektur yang digunakan dalam perancangan sebuah aplikasi. Sama halnya ketika kita ingin bangun rumah, kita harus menentukan dulu nih arsitekturnya bagaimana. Di mana nanti akan kita letakkan kamar, di mana nanti kita akan letakkan dapur, kamar mandi, gudang, dan lain sebagainya. Begitupun ketika ingin merancang sebuah aplikasi, kita butuh yang namanya arsitektur, sehingga nanti kita tahu fitur-fitur apa aja yang kita gunakan, bagaimana fungsinya, nyaman gak digunakan, atau bagaimana nanti ketika proses updating, begitu. Jadi ada dua jenis arsitektur, yang pertama monolitik dan yang kedua adalah microservice. Pertama kita bahas dulu di bagian monolitik nih. Mono artinya adalah satu. Jadi monolitik itu adalah sebuah arsitektur di mana seluruh komponen dalam aplikasi itu di dalam satu kesatuan. Kita bisa melihat gambar di sebelah kanan. Ada UI, business logic, ada database-nya. Itu di dalam satu komponen yang sama. Itulah yang dinamakan sama monolithic architecture. Atau bahasa gampang yang bisa kita pahami ya. Kita punya satu lemari besar nih, yang warna hijau. Nah, di dalam satu lemari besar itu isinya banyak. Di dalamnya ada baju, ada celana, kemudian ada sepatu, dan ada buku. Ketika kita ingin mencari baju, kita harus buka semua lemarinya. Kita harus buka satu lemari itu dan kelihatan semuanya gitu maksudnya. Kita buka nih lemarinya. Kita akan melihat di situ ada sepatu, kita bisa melihat di situ ada buku, oh ada baju dan ada celana. Padahal kita cuman mau ngambil baju, kita cuman mau ngeliat baju, tapi semuanya kelihatan gitu. Nah kalau misalnya diterapkan dalam aplikasi monolitik itu kayak ada banyak sekali fitur nih dalam suatu aplikasi. Misalnya fitur khusus untuk user, khusus untuk admin, dan khusus untuk produk. Ketika fitur khusus untuk adminnya lagi ada perbaikan ataupun error, maka seluruh fitur-fitur ataupun komponen yang ada di dalam aplikasi itu semuanya error, semuanya harus dilakukan perbaikan. Dia nggak bisa fokus ke satu komponen atau bagian aja gitu. Nah di sini dijelaskan ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kekurangannya, seiring bertambahnya ukuran dia akan semakin sulit untuk dikelola, semakin sulit untuk diuji, semakin sulit untuk diperbarui. Terus tadi saya udah jelaskan juga karena satu bagian error itu seluruh aplikasinya itu berpengaruh gitu. Skalabilitas terbatas karena seluruh aplikasi itu harus ditingkatkan, bukan hanya fokus ke satu bagian yang error aja. Kemudian kalau untuk kelebihan, mudah dibangun, mudah diuji, di-deploy, kemudian ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Contohnya kayak web mahasiswa, itu cukup dikelola oleh 1-2 orang aja. Selesai kita bahas bagian ini monolitik, kita lanjut ke bagian microservices. Arsitektur microservice itu apa sih? Kalau mono tadi semua komponennya di dalam satu kesatuan, kalau misalnya mikro ini komponennya tadi itu dipecah satu dipecah berdasarkan fungsionalitasnya masing-masing. Nih, dipecah enggak jadi satu gitu, enggak, kita pecah. Dia akan menjadi bagian-bagian yang independen. Dia punya tanggung jawab masing-masing yang harus dikelola. Dia fokus pada diri dia sendiri gitu. Kita balik lagi sama perumpamaan lemari tadi. Kita punya lemari kecil-kecil. Di sini lemari khusus untuk baju, di sini lemari khusus untuk celana, di sini lemari khusus untuk sepatu, dan di sini lemari khusus untuk buku. Jadi ketika kita mau ngambil sepatu, ya kita cukup buka lemari sepatu aja, kita ngambil sepatunya. Kita nggak perlu bongkar lemari baju, kita nggak perlu bongkar lemari celana ataupun buku. Kita fokus ke sepatu, kayak gitu. Kalau misalnya diterapkan dalam aplikasi itu ya, contohnya aplikasi e-commerce akan ada fitur untuk loginnya, kemudian ada fitur untuk kita ngeliat produknya bagaimana, ada fitur untuk keranjangnya, sama fitur untuk pembayaran. Nah kalau misalnya fitur untuk pembayarannya lagi error atau butuh perbaikan, butuh updating, kita tetap bisa kok scrolling e-commerce itu, kita tetap bisa login, kita tetap bisa melihat barang-barang apa aja sih yang lagi diskon, itu kita tetap bisa nambahin ke keranjang. Tapi kita terkendala di bagian pembayaran gitu. Dia
kalau memang ada satu yang lagi rusak, ya dia fokus ke bagian rusak tuh aja, yang lain tuh gak ikutan rusak kayak gitu. Kelebihan dia ini skalabilitas lebih baik karena setiap layanan itu bisa dikembangkan secara independen, gak mempengaruhi sama komponen-komponen atau fitur-fitur yang lain. Kemudian toleransi kegagalan dia lebih tinggi karena jika satu layanan gagal itu tidak akan mempengaruhi layanan-layanan yang lain. Kalau untuk bagian kekurangan nih, karena dia ada banyak sekali layanan, kita butuh pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaannya. Kita butuh banyak SDM dalam mengelola setiap komponen-komponennya. Arsitektur dia jauh lebih kompleks, butuh orkestrasi layanan dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Tuh. Selesai sudah kita bahas arsitektur, selanjutnya kita akan bahas front end dan back end. Teman-teman mungkin udah gak asing lagi sama istilah front end dan back end. Apa sih itu front end, apa sih itu back end, bahkan apa sih itu full stack. Jadi front end itu adalah orang yang kerjanya itu mengatur tampilan aplikasi ataupun website. Jadi dialah yang mengatur tampilan yang berinteraksi langsung, yang berinteraksi secara langsung, yang bisa kita lihat langsung sebagai pengguna gitu. Contohnya aplikasi Instagram nih. Kita buka Instagram, di situ ada button atau di situ ada warna, ada animasi ataupun nanti ada pemilihan fontnya bagaimana. Kemudian nanti like-nya gimana, tata letaknya gitu. Nah, itu diatur sama front end. Tampilan supaya indah atau mudah digunakan tuh front end yang ngatur. Bahasa pemrograman yang front end gunakan itu ada banyak. Salah satunya itu ada React, kemudian ada HTML, CSS, JavaScript, dan masih banyak lagi. Nah, kalau untuk back end, yang tadi front end itu kelihatan sama pengguna, kalau back end itu orang yang bermain di belakang layar. Jadi dia fokus pada fungsi-fungsi setiap fitur yang ada di dalam aplikasi yang kita gunakan. Dia yang ngurus database-nya gimana nih, servernya gimana nih, logika aplikasinya gimana nih. Misalnya Instagram tadi, kita login pakai username, kita pakai password, itu kan itu nanti akan dibaca dari database dan lain sebagainya dari server. Nah, itu diatur sama backend. Bahasa pemrograman yang harusnya dikuasai sama backend itu ada banyak. Tapi salah satunya itu ada PHP, kemudian ada MySQL, Python, Java, dan masih banyak lagi. Nah, kalau full stack, dia harus menguasai bagian depan, dia harus menguasai bagian belakang. Front end dia harus kuasai, back end dia harus kuasai. Dia harus mengatur bagaimana logika aplikasi ataupun website tadi, dia harus mengatur tampilan biar enak dipandang itu seperti apa. Jadi dia yang menguasai all in one gitu. Oke, udah selesai 2 materi kita. Kita akan lanjut ke instalasi Laragon, Composer, dan Laravel. Baik, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu proses instalasi Laragon. Jadi Laragon itu merupakan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam proses pembuatan server. Jadi gimana sih cara kita download Laragon? Teman-teman bisa kunjungi link berikut ini. Atau lalu yang paling atas yang ini. Kita bisa klik yang bagian ini, download Laragon full 173 MB. Dan secara otomatis nanti akan terdownload. Teman-teman bisa nunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, karena sebelumnya saya udah download, nah saya tinggal buka folder saya ini download di sini. Lihat, nah ini dia Laragon WAM yang ini. Saya klik 2 kali. Selanjutnya pilih bahasa apa yang ingin digunakan. Saya memilih bahasa Inggris. Oke. Kemudian ini diarahkan ke C, Windows C. Next. Oke, install. Untuk proses installing, silakan ditunggu sampai selesai. Oke, sudah. Kita klik finish. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman baru banget download Laragon, ini akan diarahkan ke PHP 8.1. Nih bentar ya, saya tunjukin dulu. Nah, biasanya kalau saya baru buka, baru download, ini akan Laragon yang PHP 8.1. Kita butuh yang PHP 8.2 untuk menjalankan Laravel 11. Jadi kita harus download dulu versi yang PHP 8.2-nya. Gimana sih caranya? Silahkan kunjungi website berikut. windows.php.net/download/release. Setelah itu, silakan cari PHP 8.2 yang ini, yang x64.1.
zip, itu diklik. Nah, lalu akan di-download di sini. Biasanya tuh waktunya nggak lama, dia cuma sebentar. Oke, setelah selesai di-download, dia akan masuk ke penyimpanan kita ya. Download. Nah, ini dia. Saya udah download sebelumnya. Karena ini masih berupa zip, kita bakal ekstrak zip ini. Caranya klik kanan, kemudian extract all. Diklik, nanti dia ekstraknya akan menjadi ini. Saya udah melakukan ini sebelumnya. Kurang lebih ya begitu. Jadi ini klik kanan, terus extract all, lalu dia akan menjadi seperti ini. File yang ini yang udah diekstrak tadi silakan di copy, lalu kita buka Windows C, kita buka Laragon, bin, kemudian ada PHP, lalu paste ke sini. Nah, ini dia. PHP 8.2, versi yang 8.2 tadi. Kita buka lagi Laragon. Di bagian putih ini kita klik kanan. PHP version ini. Nah, oke, dia udah jadi Laragon PHP 8.2. Dan proses instalasi Laragon kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi Composer dan Laravel. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke proses instalasi Composer. Composer ini digunakan untuk mengelola library ataupun package dari pihak ketiga dalam proses pembuatan project PHP. Gimana sih cara kita menginstal Composer? Kita bisa kunjungi download Composer yang paling atas, yang leres ini. Lalu ada di sini download and run Composer setup exe yang ini ya. Kita klik, lalu dia akan secara otomatis nih terdownload. Saya sebelumnya udah pernah download. Oke, kita buka. Nih, Composer ya. Nih, Composer setup. Klik install for all user recommended. Nah, itu akan diarahkan ke sini. Oke, kita next aja. Lalu kita browse. Bagian browse ini kita harus arahkan ke PHP yang udah kita install tadi. Caranya kita buka Windows C, kita cari Laragon, bin, kemudian ada PHP, lalu kita arahkan ke PHP 8.223 yang ini. Nah, open. Oke, sudah, kita next. Kita next lagi. Kita install. Oke, silakan ditunggu. Oke, katanya completing Composer setup. Kita finish. Cara kita mastiin kalau misalnya Composer kita benar-benar sudah terinstall, kita bisa buka command prompt atau CMD. Kita ketikkan di sini Composer. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti Composer kita sudah benar-benar terinstall. Selanjutnya kita akan masuk ke proses instalasi Laravel. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu proses instalasi Laravel. Jadi, teman-teman buka lagi Laragonnya, kemudian pastikan bahwasanya di bagian ini kita buka dulu PHP, kemudian cari extension, dan bagian zipnya udah kecentang. Cara centangnya cukup diklik, maka dia udah centang tuh. Oke, sudah. Kita start. Kemudian kita masuk ke terminal. Kita bisa klikkan di sini kita bisa ketikkan di sini Laravel new Gulaku apps. Nah, jadi Gulaku itu adalah nama project yang ingin saya buat. Teman-teman bisa ganti namanya jadi apapun sebebas teman-teman. Oke, ini kita enter. Kita enter. Di enter. Ditunggu aja sampai loadingnya selesai. Sampai ada pertanyaan berikutnya, kita tunggu aja. Ini memang prosesnya butuh waktu, jadi kita memang menunggu.
Baik, ini proses loadingnya udah selesai. Berhasil tidaknya itu ditandai sama bagian yang di sini nih. Build something amazing. Jadi di situ udah ditandai bahwasanya Laravel kita sudah berhasil diinstal. Untuk melihat website Laravel yang udah kita install tadi, kita bisa ketikkan di sini http:// kemudian nama project kita apa? Gulaku strip apps. Kemudian harus .test. Nah, itu harus. Nah, ini tanda bahwa website kita ini sudah berhasil kita buat gitu. Jadi cukup sekian pemaparan materi dari saya, hasil dari pertemuan pertama mata kuliah pemrograman framework. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.